Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya lagi-lagi mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, kubu 02, saya sebut apa ya? Saya sebut jubir aja lah ya, walaupun dalam struktur organisasi kita tidak tahu apakah Bang Ade Armando ini adalah jubir, tapi yang jelas dia adalah pendukung dan bagian dari koalisi kubu 02. Nah, di sini seperti tidak punya teman gitu ya teman-teman. Saya yakin yang datang ke acara festival pemilu ini adalah anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang terinformasi, update gitu ya, tidak buta politik gitu ya, dan kritis. Sehingga tampaknya di tengah-tengah orang yang kritis gitu ya, kubu 02 ini seperti tidak punya teman gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya menarik nih? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ketika Pak Jokowi ingin 3 periode, saya tentang. Karena saya berkeyakinan matahari terbit dari timur, bukan dari barat. Ketika penundaan pemilu, saya tentang. Iya bang. Ketika ada pelanggaran etika, saya pun menentang karena saya ingin demokrasi ini menjadi alat kita bersama sebagai sebuah bangsa membangun peradaban dan membangun kemajuan. Iya, bang. Itulah kita membedakan teman-teman. Saya ajak agar menjadi bagian dari pendukung. Ya. Terserah mau mendukung siapapun teman-teman, harus objektif, rasional, dan jangan menjadi pemuja yang kalau benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Memang pahit. Saya sudah melakukan itu 2 periode sebagai anggota DPR. Saya harus memegang teguh nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai peradaban yang harus diperjuangkan melalui politik di parlemen itu. Kalau saya menyampaikan empati yang tinggi kepada brother saya, Bung Ade. Karena membela yang salah itu berat. Menjadi deterjen itu juga berat. Yang keluar busanya banyak, bersih kagak. Ya, lucu banget ya bahasanya Bang Masinton, yang ada busanya banyak, bersih kagak gitu. Jadi memang lucu banget ini Bang Masinton, tapi benar ya kata-katanya itu mengandung kebenaran gitu, cuman dia membawakannya dengan sangat lucu. Boleh tinggi di survei, kita akan kalahkan di TPS. Yes. Orang rakyat Indonesia dan anak-anak muda di depan saya ini orang yang cerdas. Jangan menghina akal sehat dengan survei-survei itu. Jangan menghina akal sehat. Tadi Bang Masinton mengajak salam 4 jari ya. Jadi salam 4 jari itu rame di Twitter ya. Jadi simbolnya begini, salam 4 jari, 2 jari dipotong gitu ya. Jadi boleh 1 ataupun boleh 3 gitu. Jadi intinya silakan pilih gitu ya. Mau 1 boleh, mau 3 boleh, asal jangan 2. Jadi simbolnya salam 4 jari itu begini. Yang 2 itu kalau kalian teman-teman lihat gambarnya itu, yang 2 itu jarinya terpotong. Jadi memang saya sangat suka ya dengan gerakan salam 4 jari ini karena sangat keren sih. Logonya juga, gambarnya, simbolnya sangat keren gitu teman-teman. Buat kami, ini boleh ngomong PSI kan ya? Buat PSI sih jelas, kalau Anda keluar tuh kan ada boothnya PSI, akan diberikan lembar kertas ini, flyer ini. Kami jelas, perang kami, 2 perang terbesar kami di Indonesia saat ini adalah perang melawan korupsi, perang melawan intoleransi. Buat kami ini adalah masalah. Kolusi dan nepotisme gak dibahas, Pak. Jangan dipotong dulu, Gus. Ya, tidak bisa ya dipisahkan korupsi aja
lalu dilepaskan dari kolusi dan nepotismenya gitu teman. Karena sebenarnya gitu ya, di dalam sebuah kebijakan yang korup gitu ya, sebenarnya dia ada nepotismenya, bisa jadi ada kolusinya, variatif lah gitu ya. Karena jangan dipersempit, korupsi itu hanya uang. Mungkin ujungnya uang, tapi bisa jadi dia berawal dari kolusi ataupun nepotisme. Misalnya sebuah proyek yang dikerjakan dengan orang dalam gitu ya, otomatis dia di situ yang penting orang dalam, tidak peduli apakah gitu ya yang mengerjakan proyek ini kompeten, punya histori yang baik dalam menggarap proyek tersebut gitu ya. Ujuk-ujuk dia dirikan misalnya sebuah perusahaan untuk menggarap proyek di kementerian tersebut. Nah, di sini kan sebenarnya ada unsur kolusi dan nepotisme. Yang penting orang di lingkaran dia itu untung, tidak peduli dengan apakah qualified, apakah punya kemampuan dan kompetensi orang yang diajaknya untuk menggarap proyek ini. Hasilnya apa? Udah pasti hasilnya acak adut dan berantakan. Makanya korupsi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari dua temennya, kolusi dan nepotisme. Karena korupsi itu caranya itu variatif. Pintu masuknya itu variatif. Bisa dari manapun. Bisa dari nepotisme dulu, bisa dari kolusi dulu. Jadi tidak berdiri sendiri gitu. Jadi memang saya tidak setuju kalau Bung Ade hanya fokus pada korupsi. Bagaimana dengan nepotisme dan kolusinya? Ingat, karena tindakan korupsi itu pintu masuknya, celahnya bisa sangat variatif ya. Sebetulnya tadi ngelihat kampanye indah ya Mas Anies menyampaikan bahwa pendidikan. Bahkan kalau diferensiasi, pendidikan gratis, makan siang gratis, internet gratis. Misal diferensiasi. Ada semua dong berarti ya. Gratisnya ada semua. 17 juta lapangan pekerjaan, kami ingin padat karya, pengangguran sangat rendah sekali. Kontestasi karya dan gagasan berjalan. Jika tidak ada anak presiden maju dan jika presiden tidak ikut serta. Nah, karena itu sekarang buang faktor Jokowinya. Jangan ikut campur. Jadi guru bangsa aja. Biarkan Mas Anies dengan Gus Muhaimin, Pak Prabowo dengan Gibran, kemudian siapa Pak Ganjar, biarkan kontestasi karya tapi menjadi repot kalau presiden cawe-cawe. Dan sampai dari dulu sampai sekarang mau cawe-cawe terus. Itu sikap yang harus dikritik jelas dan masyarakat harus awasi. Karena presiden itu orang paling berkuasa. Kalau di konstitusi kami di DPR cuma 2. Dia bisa 17 otoritasnya, semua udah punya anggaran, udah punya aparat, udah punya otoritas, bahkan ditambah sekarang bonus. Hampir sebagian besar kepala daerah itu diangkat PJ gitu. Nah, itu tambahan lagi. Presiden jangan bicara apapun tentang ini. Cukup rakyatku, saya jadi presiden, silahkan putuskan. Kan udah MK udah menang tuh, udah biarkan saja. Sekarang cawe-cawe terus, dan ini yang bikin demokrasi kita turun jauh. Ya, sebuah masukan yang baik dari Bung Mardhani Alisera gitu ya teman-teman. Kondisinya memang jadi begitu sensitif karena anak kandung dari Pak Jokowi maju menjadi cawapres. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.